Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope that everything is going fine for you. Well, on today's lesson we will learn about the second part of handling business presentation. If you still remember that in the previous lesson you have already learned part 1 of how to handle business presentation, namely about how to open the presentation. Now on second part you will learn about content of presentation, and the third one we'll learn about the closing of the presentation. Well, maybe there are some topic you think a lot of discussion here. You will only learn about the expression you need to know when you want to deliver the content of your presentation. Okay, it start from how to start a point and what is coming. Jadi nanti akan ada beberapa pembahasan di sini, yaitu bagaimana cara memulai sebuah poin dalam suatu konten yang akan kalian sampaikan dalam suatu meeting atau presentation. Yang kedua yaitu moving on start to another point. Bagaimana cara berpindah dari poin satu ke poin yang lain. And then finishing a point. Bagaimana cara menyelesaikan poin tersebut. And then stating and referring to a fact, yaitu menyatakan dan merujuk pada sebuah fakta. And then the next will be how to give the examples. Bagaimana cara memberikan contoh. And then referring back, merujuk kembali apa yang sudah kalian sampaikan. And time signaling, yaitu berkaitan dengan waktu. Examples in the presentation. Dan terakhir kita akan berikan contoh bagaimana menyajikan konten presentasi. Well, we start from talking about difficult issues. And then you also will learn about referring to other points, adding ideas atau menambahkan ide, and then reporting bad news and reporting good news. Bagaimana cara untuk melaporkan berita baik maupun berita yang kurang baik atau buruk. And then expressing possible outcomes. Yang terakhir. Nah, kita mulai ya dari pembahasan yang pertama. Yang perlu kalian pahami terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan sign postings. Jadi di sini sign posting merupakan the expression that is needed to move on to the next point or change direction effectively. Jadi di sini kalian hanya akan fokus terhadap ekspresi apa sih sebenarnya yang saya butuhkan ketika saya mau berpindah menyampaikan poin yang pertama ke poin yang berikutnya. Jadi itu disebut dengan sign posting. Okay, to start a point, kalian bisa menggunakan ekspresi seperti in this part of my presentation I'd like to discuss. Jadi di presentasi kali ini saya akan mendiskusikan tentang kalian isi ini sesuai dengan apa yang topik apa yang ingin kalian sampaikan. And then you may also use the expression like, so let me give you a brief overview, or in this special occasion I'd like to describe. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan. Or you may use, first of all I'd like to talk about blah blah blah, or let's start with, or let's begin with. So you may use one of those expression. Kalian boleh menggunakan salah satu ekspresi yang itu saja. Ya. Artinya kira-kira kurang lebih sama. And then how to move on and start to another point. Nah, kalian harus ini ya, berpindah dari poin yang pertama ke poin yang berikutnya. Nah, ini kalian membutuhkan beberapa ekspresi seperti then the next topic will be blah blah blah. You may followed by your topic or desired topic. You may also use a finally we're going to discuss. Akhirnya kita akan mendiskusikan tentang. Or this leads directly to the next topic. This brings us to the next point. Let's now move on to, or after discussing this topic, let's turn to,
or now let's take a look at, or we will now move on to, let me turn now to. So all of those expressions are the same. You may use one of them. Now, how to finish a point. Nah, setelah poin itu selesai, kalian perlu menutupnya, atau kalian mungkin bisa berlanjut ke poin yang berikutnya, tapi kalian harus menutup dulu poin pertama yang kalian sampaikan. You may use expression like, well, I've told you about blah blah blah. That's all I have to say about, or we've looked at, or so much for. This brings me to the end of my second point. Nah, kalian diisi di situ apa yang poin yang mau kalian sampaikan. And then the next is how to state and referring to fact. Bagaimana cara untuk menyatakan atau menyampaikan atau merujuk ke suatu fakta. Nah, biasanya kalau kalian menjelaskan untuk meyakinkan audiens kalian membutuhkan yang namanya fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Nah, untuk menyatakan fakta tersebut, kalian bisa menggunakan ekspresi seperti everyone knows that, or it's a fact that, bla bla bla. Bagaimana kalau merujuk ke suatu fakta? Kalian bisa menggunakan based on, diikuti fakta yang ingin kalian sampaikan, or according to person. Nah, or according to fact, bla bla bla. Kalian bisa diisi di situ faktanya tentang apa. Next, how to clarify the argument and giving opinion. Sometimes you need to clarify the argument. Jadi kadang statement kalian itu tidak begitu jelas atau terlalu umum, sehingga kalian perlu mengklarifikasi maksud dari argumen Anda itu apa. And give opinion. Bagaimana cara memberikan opini, ya. Nah, di sini to clarify kalian bisa menggunakan I mean, maksud saya. What I'm trying to say is, yang coba saya sampaikan adalah, or what I mean is that, sama aja artinya. The point I'm trying to make is. Nah, what about giving opinion? Nah, untuk menyampaikan pendapat kalian, ide-ide kalian ketika presentasi, kalian bisa menggunakan ekspresi in my opinion, or as far as I'm concerned, as I see it. Personally, I think, it seems to me, I think, I believe. Nah, kalian pilih salah satu. And then, giving examples to make it more clear when you explain something to your audience. You may use this expression like, for example, for instance. A good example of this is, or as an illustration, sebagai ilustrasi. To give you an example, or let me give you an example. Izinkan saya untuk memberikan contoh, or to illustrate this point. So everyone, here it is the next, how to referring back. Nah, kadang audiens kalian itu lupa atau mungkin perlu diingatkan terkait dengan poin yang akan kalian sampaikan karena masih relate atau berkaitan. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa ekspresi ini. As I mentioned earlier, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Let's go back to what we're discussing earlier. Mari kita kembali ke apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Or, as I've already described, let me come back what I explained before. As I point out in the verse or the previous section, bla bla bla. Nah, kalian jelaskan di situ. Kalian mau merujuk ke fakta atau mau merujuk ke pendapat kalian, terserah ya. Summarizing a point or topic. Nah, kalian juga sometimes perlu summarize atau meringkas sebenarnya poin satu yang ingin saya sampaikan itu apa sih sebelum kalian berpindah ke poin yang berikutnya. Before I move on, I'd like to summarize the main points. Sebelum saya berpindah, saya ingin meringkas poin-poinnya ya. Or let me briefly recap the main issues. Izinkan saya untuk merekap atau meringkas secara jelas isu utamanya atau masalah utamanya adalah bla bla bla. Kalian bisa isikan di situ. I'd like to review what I've explained so far. Nah, sementara untuk menyatakan time signaling, yang jelas kalian akan sering membutuhkan ekspresi yang berkaitan dengan waktu, seperti addition. In addition,
ya, lagi pula atau dengan tambahan atau begitu juga. Nah, ini sama artinya, also, furthermore, moreover, and besides, another. Or maybe you wanna say explanation, penjelasan. Ya, mungkin ada kata yang kurang jelas, kalian bisa menggunakan in other words dengan kata lain. That is, yaitu. To put in another way. Atau bisa jadi kalian ingin menyebutkan rentetan waktu atau berupa step by step. Kalian bisa menggunakan first, second, next, then, now, later, before, after that, finally. Untuk menyatakan result, kalian cukup menggunakan therefore, oleh karena itu. Ya, result atau hasil, kalian juga bisa menggunakan thus dengan demikian. Consequently, sebagai akibatnya. As a result, sama aja ya, as a result. Sehingga as a consequence, sebagai hasilnya atau sebagai akibatnya gitu ya. Or cause, ya, atau sebab, because of, since di sini bukan artinya sejak, tapi artinya adalah karena. Is caused by, disebabkan oleh. Resulted from, sebagai akibat dari. Is due to, karena. Contrast, ya, kalian ingin mengkontraskan. Nah, kalian bisa menggunakan although, meskipun, even though, sama. In contrast, on other hand, while, sementara. Ya. Kalau kalian ingin membandingkan, kalian bisa menggunakan in comparison, dibandingkan dengan, or similarly, hal yang sama. In the same way, sama juga. Like, seperti. Generalization, kalian ingin mengeneralisasikan atau ingin menyamaratakan, kalian bisa menggunakan in general, pada umumnya. In most cases, ya, di beberapa kasus. Usually, biasanya. For the most part, di banyak hal gitu ya. Reference atau rujukan. Nah, kalian bisa menggunakan as I said earlier, sebagaimana saya katakan sebelumnya, or as I mentioned before, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Condition, atau yang kalian kenal dengan kalimat bersyarat, ya. If or unless. If itu di sini maksudnya artinya bukan if ini ya seolah-olah, tapi artinya adalah jika, or unless, kecuali. For example, jika saya memberikan diskon 50%, apa yang akan atau berapa banyak yang akan Anda pesan? Jika Anda memberikan diskon saya 5%, ya, saya akan membeli lebih banyak barang yang Anda tawarkan. Nah, seperti itu misalkan. Unless, atau kecuali, ya. Kecuali Anda memberikan potongan harga sekitar 50%, saya akan membeli barang Anda sekitar berapa unit, misalkan 10 unit atau mungkin 30 unit ya. Okay, here it is the example when you are presentation using the expression we have already learned. Oke, di sini kita bisa lihat beberapa yang berhuruf tebal. Itu merupakan beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan. Oke, contohnya. Oke, so that's the background and the reason why we develop the system. Let's move on to the next point. Ini cara berpindah ya dari satu poin ke poin yang lain. And please take a closer look at information center itself. As I mentioned before, ini juga merujuk ya. The information center was set up 3 years ago to assist visitors to explore the museum. And then again, you may say, so let me give you a brief overview. Ini summarize, cara meringkas, of the new project. Our main goals are to collect, analyze, and inform the member of the academy so everything can be conducted smoothly. This now leads us to my next point. Ini perpindahan ya dari poin satu ke poin yang lain. Sementara kalau ada additionally, ini bergaris tebal nih. Nah, di sini ya. Ini tadi berkaitan dengan time signaling atau memberikan additional information, informasi tambahan. Let me show you a few examples. Nah, ini cara memberikan contoh. So much for, kalian coba cari. Let's now turn to the next issues. Ini perpindahan poin. Ya, sisanya kalian baca sendiri. Next, the
The next is about talking about typical issues. Nah, kadang topik yang kalian jelaskan itu tidak terlalu clear atau tidak terlalu jelas, atau bisa jadi karena masalahnya itu rumit ya, sehingga kalian perlu menggunakan beberapa kata yang mewakili untuk menjelaskan isu yang susah tersebut. Nah, contohnya kita bisa menggunakan kata yang bergaris tebal, kata yang berhuruf tebal. Seperti identify, mengidentifikasi, clarify, mengklarifikasi, deal with, menyelesaikan, cope with juga sama, tackle sama, take care of, menangani, solve juga sama, menghandle atau menangani. Nah, contohnya yaitu pada kalimat, first, I think we need to identify the problem. Pertama-tama, aku pikir kita perlu untuk mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Or, we have to clarify some points before we move on. Kita perlu mengklarifikasi beberapa poin sebelum kita berpindah ke topik yang lain. Or, we should deal with the problem of increasing complaints. Kita perlu menangani masalah yang berkaitan dengan komplain yang terus bertambah. How shall we cope with complex advertising practices? Or the question is, why don't we tackle the communication problems? If we don't take care of these problems, then we'll face more problems soon. We will have to solve this problem right away. So everyone, those are some expressions you may use when you want to talk about typical issues. Now we move to the other point, namely how to refer to the other points. Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi seperti ini. With respect to this issue, we provide several solutions. Or, with regard to the sales target, we need to review some issues. Nah, with respect, with regard, according to ini artinya adalah berdasarkan pada. Nah, isu ini kita perlu menyediakan beberapa solusi. Ya, itu rujukannya ke poin yang lain. Atau mungkin kalian bisa menggunakan mau menambahkan ide. Contohnya kalian bisa menggunakan moreover, furthermore, in addition to, as well as that, apart from, moreover, lebih-lebih, furthermore, lebih jauh lagi, in addition to, tambahan, as well as that. Nah, jadi kata-kata tersebut bisa membuat kalian terlihat atau terdengar lebih natural, ya, lebih alami ketika mau menambahkan atau menyampaikan ide ke audiens kalian. Nah, sometimes you not only tell your audience about good news, but also bad news. Nah, kadang kalian itu tidak selalu mesti menyampaikan berita-berita baik ya ketika kalian presentasi. Ada kalanya kalian menyampaikan berita yang buruk atau tidak baik. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa ekspresi berikut ini. I'm sorry to say that, bla bla bla. Kalian isi dengan kalimat kalian sendiri. Sadly, we will not be able to. Sedihnya, kita tidak bisa untuk bla bla bla. It is unfortunate that. Unfortunately, bla bla bla. Nah, sayangnya gitu ya. Nah, sementara untuk contoh dalam presentasi, kalian bisa menggunakan sadly, we will not be able to increase our sales. Sayangnya kita tidak bisa meningkatkan penjualan kita. Unfortunately, the number of complaints keep increasing. Sayangnya jumlah dari komplain itu tetap naik gitu ya. Nah, sementara untuk reporting good news, kalian bisa menggunakan ekspresi seperti the good news is, berita baiknya adalah, kalian isi sendiri. I'm pleased to say that. Saya senang untuk mengatakan bahwa you'll be happy to know that. Kalian akan senang pastinya untuk mengetahui bahwa. Nah, sementara untuk contoh dalam presentasi, kalian bisa menggunakan the good news is we'll be able to increase our sales. Berita baiknya adalah kita akan bisa meningkatkan penjualan kita. Or you'll be happy to know that the number of complaints has reduced. Nah, berita baiknya adalah jumlah dari komplain itu sudah menurun. Nah, ini beberapa possible outcomes yang bisa kalian gunakan ketika presentasi. Contohnya, we will conduct the research as soon as possible. We will not increase our funding.
there will be an increase in production. There won't be any chances to change our target market. Nah, kalian bisa menggunakan ini ya untuk merencanakan tindakan kalian, apakah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oke, jadi barusan kita sudah mempelajari beberapa hal ya berkaitan dengan content of the presentation. Ya, di part 1 kalian sudah mempelajari tentang opening, yang kedua content atau isinya, ya, yang mana ada issues ya seperti difficult issues, report the other topics, add ideas, report bad news and good news, dan lain sebagainya. Now, if you still have any question related to this topic, namely about content of the presentation, you may connect me at the forum of the Scalza. Thank you very much for watching this video. If you still have any comment or maybe you can text me, it's fine. Thank you very much and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.